Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam mengikuti diskusi pada sesi ini secara online. Perkenalkan, nama saya Denny Ricardo Akbar dari Program Studi Manajemen Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa gagasan saya yang berjudul Wabah Virus COVID-19 dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelum kita memasuki topik yang pertama, saya ucapkan terlebih dahulu selamat bergabung Bapak Muhammad Rizky Ramadan selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, para dosen Universitas Terbuka, serta semua teman-teman yang hadir. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease atau yang biasa kita sebut virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini pertama kali ditemukan kemunculannya di akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet. Apa itu droplet? Droplet yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, namun mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tubuh rendah, lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Bagaimana cara penyebarannya? Virus ini bisa menyebar melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Resiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Bagaimana dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan? Dengan adanya virus COVID-19, ini menyebabkan banyak sekali dampak yang kita rasakan, terutama di negeri tercinta kita Indonesia. Yang pertama, dampaknya terhadap masyarakat. Pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah, harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain. Lalu, dampak yang kedua, dampak terhadap pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang biasa disebut School from Home atau SPH. Begitu juga dampak terhadap pekerjaan, tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home atau WFH juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Bagaimana upaya untuk mencegah penularannya? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat, mencuci tangan dengan benar secara teratur dan menggunakan air dan sabun. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat sedang keluar rumah. Demikian uraian gagasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan atau uraian materi yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.